Selain menjadi tempat pembudidayaan tanaman bambu, tempat ini sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para perajin rumah bambu asuhan Pak Jatnika. Tempat pengolahan dan perendaman. Aman. Abah ini bambu-bambu ini kenapa direndam pakai air ya? Direndam ini adalah untuk menghilangkan kadar gulanya, dinetralisir supaya kadar gulanya lepas. Nah, supaya gula ini Yayasan Bambu Indonesia, nama yang baru saya dengar dari seorang teman. Sebuah tempat pembudidayaan tanaman bambu yang dikelilingi kompleks perumahan kawasan Cibinong, Bogor. Gemerisik rumpun bambu dan segarnya suasana pedesaan sudah terasa saat saya masuk ke komplek ini. Saya ingin melihat lebih dekat apa saja yang ada di sana. Yuk, langsung kita lihat. Benar-benar lengkap, ada gazebo dan rumah bambu. Wah, ada gazebo nih. Wah, Sebentar. jadi pengen istirahat di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Tuh, maaf ini, Pak, belum permisi, main langsung tidur aja. Nggak apa-apa. Mau ketemu siapa? Atau mau cari siapa? Saya pengen main aja, Pak, di sini. Habis tempatnya rindang banget, banyak bambu-bambu gini. Silahkan duduk. Boleh, Duduk. Pak, ya? Iya, ya. Ya, Ngomong-ngomong, Pak, pemilik tempat sini yang mana ya, Pak, ya, orangnya? kebetulan yang mengelola hariannya saya. Gitu. kebetulan Saya dong. di sini ya. 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 Bapak dengan siapa, Pak? Kenalkan, Pak. Nama saya Haji Jatnika. Saya Gitu. Tommy. Oh ya, Ade Tommy ya. Iya. Ade Tommy. Juga bambu apa ya. Iya, Kita iya, jalan-jalan ya. langsung aja, Pak. Mengapa? Hati. Pak Jatnika langsung mengajak saya berkeliling ke kebun bambu seluas 11 hektar ini. 46 spesies bambu asli Indonesia dibudidayakan di sini. Bambu merupakan tanaman yang mudah dibudidayakan, berbeda dengan kayu. Jika kayu sekali tebang akan menunggu waktu bertahun-tahun untuk tumbuh lagi. Sementara bambu akan tumbuh subur jika sering ditebang. Abah, Ya. soal tebang bambu nih. Kira-kira bambu seperti apa sih yang layak untuk dipanen? Ya, ini ada bambu yang sudah layak dipanen itu, ada bambu yang memang harus tua. Semacam Ya. bambu tadi harus tua kalau untuk bahan bangunan. Itu cirinya tua itu satu, sudah ada keluar jamur di dalam ini Kalau tulang-tulang besi, ini. korosi gitu ya kan? Sudah ada keluar jamur, jadi kandungan gulanya sudah keluar. Kedua, sudah ada di dalam ruasnya paling enggak 10 ruas ke atas sudah ada akar. Ketiga, kalau kita soget pakai pisau sedikit, sudah ada serat yang coklat. Itu udah nggak bagus itu, Abah. Itu sudah bagus, itu bagus. Oh, justru itu Untuk layak ditebang, layak untuk ditebang. Kata Pak Jatnika, Indonesia merupakan salah satu sentra penghasil bambu terbesar di dunia. Setidaknya ada sekitar 300 spesies bambu yang bisa tumbuh di sini. Alhamdulillah lah, alhamdulillah. Berbagai wilayah di Indonesia memiliki ciri khas tanaman bambu tersendiri. Salah satunya di Desa Citali, Sumedang, Jawa Barat. Di sana sebagian warganya menggantungkan hidup sebagai penjual bambu. Ayo, Abah, kita Ya, maaf. lanjutin lagi Ya. jalanan. Cari yang lain, Nah, bambu cari yang jenis lain. Desa Citali di Sumedang, Jawa Barat tersohor sebagai penghasil bambu. Tak heran bila banyak warganya yang hidup bergantung kepada bambu. Ade misalnya, berdagang bambu sejak 1976. Bahkan putra sulungnya Icin telah mengikuti jejak sang ayah. Mereka memborong kebun bambu seluas 5 hektar dengan membayar 4 juta rupiah.
Dengan angkutan sederhana bermuatan 20 batang bambu, mereka siap berdagang ke Bandung. Setiap 2 hari sekali, Ade dan Icin mendorong roda penuh bambu yang mereka rakit sendiri. Jarak 45 km mereka tempuh dengan berjalan kaki pada malam hari. Mimiti teh ti dieu nya jam 12. Tah istirahat dinya di tung turunan mun di Tanjung Sari. Tanjung Sari tos istirahat, lajeng deui di Jatinangor ieu teh. Nepi di Cileunyi di tol, gitu. Pami riren teh. Tah dinya riren deui di Cibiru. Da ngabujeng siang ka ituna mah. Janten dinya dugi ka Bandung mah paling dugi ka Cipanyalu teh jam 6. Hanya nyala obor dan kebersamaan dengan penjual bambu asal Citali yang menjadi suluh perjalanan Ade dan Icin. Bila perut sudah keroncongan, Ade, Icin, dan rekan-rekannya menikmati bekal sambil beristirahat. Da imam matara sok nyanak. Eta mah sangut tiis lah. Pami eta mah da naon meser di ka warung deui mah da mah kacana ka rorompok gitu. Eta kasayan we gitu. Setelah 6 jam berjalan kaki, akhirnya mereka sampai di Bandung. Malam berganti pagi. Rezeki Rp10.000 per batang bambu mereka nanti. Bila sepi pembeli eceran, bandar bambu menjadi harapan terakhir. Namun, satu roda bambu yang seharusnya Rp200.000 terpaksa diobral Rp110.000. Selain menjadi tempat pembudidayaan tanaman bambu, tempat ini sekaligus menjadi tempat berkumpulnya para perajin rumah bambu asuhan Pak Jatnika. Lewat sini ya, Bah. Ya, hati-hati. Ya. Hati-hati licin. Nah, tempat pengolahan dan perendaman. Abah, ini bambu-bambu ini kenapa direndam pakai air ya? Direndam ini adalah untuk menghilangkan kadar gulanya, dinetralisir supaya kadar gulanya lepas. Nah, supaya gula ini tidak berperan manis, karena yang diambil dimakan hama itu karena ada manis. Dikasih garam. Sama dibantu kapur gamping. Tapi ini rendaman paling enggak kalau dengan kapur ini cukup dengan 2 minggu. 2 minggu udah gitu langsung bisa dipakai. Tapi kalau tanpa kapur kadang-kadang orang sampai sebulan itu mengeringkannya lama lagi karena mengeringkannya nggak boleh langsung kena matahari. Setelah direndam, bambu dicuci dan dianginkan. Nah, jika sudah kering, bambu siap diolah menjadi berbagai kerajinan. Bambu yang satu ini dikenal dengan nama bambu betung. Bambu yang diameternya bisa mencapai 25 cm ini biasanya digunakan sebagai tiang rumah bambu. Kuat juga ya, Bay? Ya. Nuansa pedesaan terasa di Pondok Bambu, kawasan perumahan Bumi Sarikaya Endah, Cibinong, Bogor. Selain menjadi tempat wisata, di sini juga terdapat bengkel usaha rumah bambu yang dimotori Haji Jatnika, usaha yang dikelola di bawah naungan Yayasan Bambu Indonesia. Setiap hari, ribuan ton bambu dalam berbagai jenis dirangkai menjadi rumah dan gazebo. Saat ini, para karyawan tengah menyelesaikan pesanan rumah yang ke-3007. Rumah bambu pesanan dari Malaysia. Pak Jatnika
Bersama 21 karyawannya memulai usahanya dari perajin anyaman bambu. Satu rumah ini kan ada butuh perabotnya, ya saya membina tukang kursi, saya membina tukang anyam-anyaman, membantu. Nah, dari inilah berhanyak tahapan-tahapannya. Mula-mula orang mesti belajar anyam-anyaman dulu, belajar rajin dulu gitu. Setelah rajin, baru belajar cara-cara ngikat dan kerapian di dalam kursi. Setelah itu dia pun harus ditambah pelajaran membuat gazebo dulu untuk konstruksi.